Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini dengan tubuh yang sehat kita bersama-sama menjalani hidup hari ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam acara Manahema. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur terima kasih Bapak dalam surga. Engkau Tuhan perlindungan hidup kami Tuhan. Semoga kami beristirahat dengan baik atas penyertaan Tuhan. Dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang segar Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Oh Rabbi firman Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman itu Tuhan. Karena kami tahu perlindungan hanya di dalam Tuhan saja. Tuhan firman-Mu sudah memberi pertolongan satu persatu pada anak-anak-Mu yang selalu setia kepadamu. Dan Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah ini kalau kita tubuh sehat, kuat, itu hanya kemurahan Tuhan, sudah. Manusia ini lemah, tidak ada kemampuan, sudah. Kena apa, coba sedikit, kena bencana sedikit, sudah sakit, sudah tidak kuat. Tapi Tuhan yang memberi kekuatan pada kita semua, sudah ya. Daud menulis di dalam satu ayat, di dalam 2 Samuel 22, ayat 32 dikatakan, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain daripada Allah kita. Ya saudara, Tuhan ada gunung batu kesabaran saudara dan saya ya. Saudara, kita hari pas hari hidup hanya oleh perlindungan Tuhan ya. Kita mengenal perlindungan Tuhan dari awal bulan, awal pertengahan bulan sampai akhir bulan. Selalu Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, saudara ya, luar biasa. Saudara, dan ayat 47 dikatakan, 2 Samuel 20 ayat 47 dikatakan apa? Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Ya saudara, luar biasa ya. Dalam 2 Samuel ini, saudara, Daud menceritakan segala kemenangan-kemenangannya, segala keberhasilannya dan kehidupannya, saudara ya. Dia menyaksikan betapa Tuhan itu yang membela dia dalam pergumulan, dalam kesusahan dan peperangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud, saudara ya. Terus dapat kemenangan karena apa? Nah, Tuhan yang menyertainya ya. Sangat pujian ini di ayat ini 2 Samuel ini, puji-pujian Daud dinyatakan kepada Tuhan ya. Saudara, di dalam pergumulan kita, sehari-hari yang kita tidak sadari ya, kita berjalan sehari-hari dengan rutinitas, dengan pekerjaan dan pelayanan dan sebagainya, sudah saya tahu tanpa kita sadari ada tangan Tuhan yang tidak tersembunyi yang menopang hidup kita, saudara. Tangan Tuhan tidak pernah dengan kita, selalu menopang hidup saudara dan saya ya. Tidak kelihatan kiranya, tapi Tuhan bekerja selalu membantu kita, menolong kita ya, menopang kita ya. Tuhanlah terhadap iman ya, memberikan kekuatan pada kita ya. Kiranya sudah kita diberi kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan ya, yang memampukan kita untuk melewati segala perjalanan hidup ini ya. Lebih kemampuan kita untuk apa? Tetap percaya bahwa Tuhan tuh selalu menyertai kita melewati segala apa yang kita lakukan, yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini, sudah ya. Sungguh sudah Daud, dia diserang macam-macam, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan dia. Tuhan selalu menyertai Daud, sudah ya. Perlindungannya, penyertaannya, dan pergumulannya, selalu Tuhan tolong dia ya. Dapat melewati segala hari-harinya dengan tangan yang tersembunyi. Tuhan tahu menopang dan menyertai Daud, sudah ya. Kiranya kepercayaan kita terhadap pertolongan Tuhan itu memampukan kita untuk melewati setiap segala perjalanan hidup kita ya. Ya, kalau iman kita ya, iman percaya kepada Tuhan itu menguatkan kita,
kemampuan kita untuk menghadapi hidup, ya, menghadapi hidup saya, kekuatan segala yang kita hadapi ya dalam hidup ini saya, tanpa tangan Tuhan tidak bisa kita menghadapi itu. Seperti Daud itu sudah, Daud dikatakan luar biasa, terpujilah gunung batuku. Daud mengawan orang-orang Filistin, musuh-musuh bangsa Israel. Daud dipengaruhi oleh anaknya sendiri, ya. Dia dibenci oleh Raja Saul, tapi Daud selalu dapat kemenangan. Dilindungi Tuhan, selalu Tuhan menopang dan menolong Daud, saudara. Hidup saudara dan saya sehari-hari kita menghadapi banyak macam, saudara ya. Sudah tahu siapa yang menopang kita? Hanya Tuhan Yesus, ya. Ya, dari kecil kita sekolah, bekerja dari muda sampai tua, tidak pernah Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Menjaga, mengawasi kita dan menolong kita, ya. Kadang kita dapat kesulitan, dapat bahaya, dapat satu masalah yang rumit, serahkan kepada Tuhan. Kuatkan iman kita kepada Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan pasti datang pada waktunya. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, ya. Mazmur 37 mengatakan bagaimana? Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkan hidup pada Tuhan, serahkan hidup kita pada Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak, saudara. Apapun masalah kita hadapi, saudara, jangan khawatir, jangan getih, jangan bingung. Ada tangan Tuhan yang menolong saudara dan saya. Aduh Pak, nggak mungkin ini, nggak bisa masalah saya ini sulit, saudara. Manusia mengatakan sulit, pikiran kita tidak mampu, tapi tangan Tuhan berkuasa, bisa menolong apapun yang kita hadapi. Jangan khawatir, ya. Adik-adik dalam sekolahan dan mencari sekolahan di mana, mau kuliah di mana, serahkan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Sekarang cari pekerjaan, serahkan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan pekerjaan yang cocok dan yang baik. Tuhan, saudara, jangan bingung. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, dan selalu menyertai kita, ya. Dan dapat mengalami kemenangan hidup ini hari pas hari. Sudah dapat kemenangan itu hanya oleh perlindungan dan kasih setia Tuhan saja. Tidak bisa kita hidup di luar Tuhan, saudara. Karena itu kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan pasti dapat kemenangan, dapat pertolongan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berharap kepada Tuhan, ya, saudara. Kita baca di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat ke-7 dan 8. Ini firman Tuhan, saudara. Diberkatinya orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di air yang merambatkan akar-akarnya sampai ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, saat ini hanya mengandalkan Tuhan saja, saudara. Mungkin bisnis susah, sulit, saudara, ya. Harga barang naik, bensin naik, saudara, jangan khawatir. Tuhan kita menolong kita, saudara. Tuhan menolong kita. Apapun kesulitan, Tuhan pasti buka jalan menolong saudara dan saya, ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuasaan sendiri, tidak mengandalkan kekayaan sendiri, tapi Tuhan yang berkuasa. Kan, saudara, biar pada hari ini, di mana semua sulit, semua bikin bingung, saudara, jangan bingung. Tangan Tuhan selalu menolong dan menopang kita sampai kita semua bisa melewatinya, dan keadaan lembah apapun akan dilewati bersama Tuhan, dan kita akan sampai ke tujuan bersama Tuhan, ya. Sekarang saya percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Semua yang baik pandangan Tuhan, baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setia yang luar biasa. Bahwa perlindungan Tuhan tidak pernah gagal. Engkau selalu melindungi anak-anak-Mu, Tuhan, sampai jalan kami, Tuhan. Satu hari pas hari Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu menolong kami.
Selalu Tuhan membuka jalan pada kami Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Engkau, karena kami mengandalkan Tuhan. Hanya mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Saya percaya saudara-saudara kami semua pagi ini yang telah mendengar firman Tuhan akan dikuatkan imannya Tuhan kepada Tuhan. Karena mengandalkan Tuhan dalam segala segi hidupnya, dan rumah tangganya, pekerjaannya, pengalamannya, serahkan Tuhan, kami serahkan pada Tuhan, karena kuasa-Mu tidak berubah, dan Engkau sanggup menolong dan menopang anak-anak-Mu. Dan Tuhan Yesus segala doanya, haleluya, amin.